upacara yang ada di bait suci, korbanot, persembahan ini segala macam itu, baru perpuluhan itu bisa berjalan gitu. Dan Bang Bini, maaf ya. Berarti bait suci itu tempatnya itu bisa beda atau memang harus di tembok ratapan itu, Bang? Wah, nggak boleh. Tuhan sudah menetapkan tempat itu untuk mempersembahkan korban. Berarti bait suci yang ketiga ini itu akan segera dibangun. Bang Billy, apakah Bang Billy, apakah pendeta itu sudah ada di zamannya Musa sehingga mereka mengklaim juga di Indonesia ini boleh perpuluhan? Nggak ada. Nggak. Aduh, dibuka si Billy data-data dosanya siapa si Maliki Amal. Jangan dulu membahas Bang Bil, Israel ya. Jasmani, jangan dulu kita pengalian dari Israel Jasmani. Kalau Israel Israel Jasmani, Jordan adalah. Lalu memangnya kita ini di dalam Kristen disebut apa? Israel rohani bukan nggak? Enggak pernah murid Yesus yang dikatakan Yesus bukan Israel rohani. Aku nggak mengisrael-israelkan diriku lah, Jordan. Yang masuk surga itu pengikut Kristus, bukan Israel. Paulus katakan kita ini Israel rohani. Itu cara fisik. Cara berpikirmu, Jordan. Kau mengisraelkan Indonesia. Tolong dijelaskan apa itu, Bang? Betul temple. Apa itu? Ini adalah blueprint. Jadi orang Israel, orang Yahudi itu udah punya blueprint bait suci ketiga. Terdapat di dalam kitab ini, Yeskiel 40 sampai 43 ini. Ukurannya lebih besar dari bait suci pertama dan kedua. Nah, bait suci pertama hancur bukan tanpa izin Hashem karena dilakukannya praktek penyembahan berhala di bait suci pertama, hancur. Bait suci kedua hancur karena sinat khinam atau kebencian orang Yahudi sesama Yahudi tanpa alasan. Makanya diizinkan hancur. Nah, bait suci ketiga, ini akan berdiri selama-lamanya. Itu saudara-saudara, bahwa orang Yahudi tetap akan membangun bait suci yang ketiga. Jadi jangan bilang Israel rohani sama Israel fisik, jangan. Itu sudah dinubuatkan di kitab Yeskiel bahwa memang akan berdiri bait suci itu. Berdiri di mana, Bro? Lu tahu nggak berdirinya di mana? Di tembok ratapan itu, Bang. Makanya aku tanya tadi, bisa nggak dipindahkan tempatnya? Nggak bisa. Memang di tembok ratapan yang ada Masjid Al-Aqsa. Makanya orang Muslim siap-siap angkat kaki dari tanah. Itu punya orang Yahudi. sampai kiamat nggak akan berdiri itu, Bro. Nggak bisa, Bang. Itu udah dinubuatkan di Alkitab. Semua harus itu nubuat. Israel Indonesia ini. Ini. Bilang si Billy, tunjukkan dalilnya bahwa dia akan berdiri lagi di mana gitu. Banyak itu. Banyak. Buka aja Yeskiel 40. Yeskiel udah di Alkitab. Makanya jangan orang Kristen itu jangan botol memang. Berdiri di mana? Yeskiel mana? Itu bukan di Masjid Al-Aqsa. Bang, jangan urus. Sudah tahu sekarang apa kesalahan daripada kekristenan, mengisraelkan dirinya. Di Indonesia pun so Israel, lihat tuh. botol saya ini Kristus, bukan suci yang ketiga itu Israel. Bait suci yang ketiga itu orang Yahudi sudah punya denahnya, sudah punya garis-garisnya. Itu yang digali-gali orang itu. Yang digali-gali itu udah bikin patok orang itu, siap-siap aja Masjid Al-Aqsa itu dipindahkan. Itu memang orang Yahudi. Makanya Malikil Amalek itu gencar-gencar dia mengatakan Yod Hevape, merupakan Yesus. Saya percaya ada nubuatan yang belum tergenapi dan yang akan terjadi nubuatan itu. Jadi jangan bilang semua sudah terjadi. Perjanjian lama, perjanjian baru, kitab perjanjian lama sudah berlalu katanya. Padahal nubuatan nabi-nabi itu ada yang akan terjadi. Jangan salah kalian kitab itu. Dari tadi aku minta dalilnya mana bahwa dia akan berdiri di mana. Itu kata Bang Billy, denahnya itu atau papanya tadi. Baca sendiri. Bang, jangan urus, jangan ke situ dulu. Sekarang Bang jangan urus, kita membahas Yod Hevape. Ada bapaknya Yod Hevape di sini. Sekarang saya mau tanya dulu Bang Billy. Yod Hevape itu apa? Iblis atau apa tuh, Bang? Coba dulu, jawab dulu. Saya sudah bertanya kepada orang Yahudi langsung. Jadi ini Yod Hevape itu apa, Bang? Yod Hevape tempel dan suci ketiga eksak seperti yang disusun di dalam
Yeskiel pasal 40 sampai 43. Silakan dibaca itu. Ini denahnya, nggak sembarangan, ini denahnya. Saya mau tanya, sekarang sudah. Sekarang kita mau membersihkan ajaran kekristenan dengan mirroring dengan si Billy Yahudi enggak? JHVP itu apa, Billy? Sabar dulu. Udah. Punya orang Israel dekat orang Israel. Oh, berarti bukan orang Kristen ya? Israel. Udah kamu dengar itu Billy? Apa Malikin? JHVP itu Tuhannya orang Israel, bukan Tuhannya orang Kristen. Oke, Malikin. Bunyi noise siapa sih bunyi noise itu? Yosi. Yos, bukan dulu. Ya, Aduh, Malikin, sakit udah kupingku, tahu. bro. Udah tahu kok yang Malikin kata Iya. Billy. JHVP itu Tuhannya orang Yahudi, bukan Tuhan orang Kristen. Oke. Jadi JHVP itu Tuhan toh. Kemarin kamu bilang apa JHVP apa? Tanya Billy lah. Iya. Tanya Billy. Bukan, kamu bilang kemarin apa? Kamu sudah percaya? Iya, kamu sudah percaya JHVP itu Tuhan? Sudah percaya? Enggak. Saya cuma percaya Yesus. Israel. Yesus. Bukan, kemarin kamu bilang JHVP apa? Tuhannya orang Kemarin Israel. memang kita pernah ketemu. Iya, kemarin kan kamu bilang JHVP Iblis. Nah, Oke, Bang, bentar. Malikil, JHVP menurut yang kami percayai tiada Tuhan selain Yesus. JHVP itu iblis. Nah, sekarang kau Oke. itu menyembah JHVP, menyembah Yesus, makanya Oke. iman itu rancu. Sementara Oke. menurut Bang Billy, JHVP Oke. itu bukan Yesus. Udah. Oke, kita tanya, Osep, apakah JHVP IBI itu? Bukan itu pertanyaan. Bukan itu Pertanyaanmu itu seharusnya Malikin. begini. Apakah JHVP itu Yesus? Tanyaanmu gitu. Nah, itu pertanyaannya Tanya begitu, bukan Malikin. Ayo tanya terus, ini langsung lo orang Yahudi lo. Kau kan sosok Yahudi. Orang Indonesia pun Yahudi Israel. Gimana sih lo? pertanyaanmu itu harusnya apakah JHVP itu Yesus itu karena dia penyembah JHVP. Kau penyembah dua-dua. Rancu, kau politeisme. Ya. Ajaranmu rancu lo Malikil. Gak usah diajarkan lah ajaran rancu Malikil. Ya. Nah, gitu. Kami- Harus dipisahkan, Kami nggak menentang Bang Billy nih, kami nggak menentang tentang pengajaran dia tentang menyembah JHVP karena dia Saya tidak percaya mau dengan menyembah iman kami. Yesus. Iya, Dia Kau jelas menyembah bahwa- JHVP tapi menyembah Yesus juga. Ah, ini yang jadi Iya, masalah. itu Malikil. Semua kau sembah, ya, dan semua kau wajarkan demi viewers dan demi koin. Coba dulu. Bro, coba dengarkan dulu. Kamu Ya. tahu nggak? Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan kita para nabi dan hukum Taurat. Pernah nggak baca itu? Kamu yang Iya, kita meniadakan. Kamu jangan Siapa yang meniadakan. Siapa yang meniadakan? Siapa yang meniadakan? Yang berdua lah, kamu yang berdua. buktinya orang Abang Billy ini masih menjalankan dan buktinya masih berjalan. Perpuluhan memang tidak ada lagi perpuluhan. Karena apa? Karena baik sucinya tidak ada. Yang ada itu sedekah. Jadi harus pahami itu, jangan kalian mengada-ngada dan mentiadakan. Kalian yang mentiadakan tadi. Ya, betul. Ya, Bang Billy kan tadi kan dalil kita berbicara dan mengenai mengada-ngadakan JHVP itu adalah Yesus. Itu mengada-ngada, Malikil. Dan perpuluhan itu layak diberikan waktu ada bait suci. Makanya orang Yahudi itu menginginkan bait suci ketiga akan segera dibangun. Betul. Biar tata cara yang dijanjikan Mesias tadi akan berjalan. Ada kan Betul. bilang nanti Mesias, ada Mesias yang raja, ada yang Mesias itu. Dan Memang. tata cara pemerintahannya itu seperti dari hukum Taurat. Jadi jangan kalian bilang mengada-ngada, itu akan terjadi di kitab Yeskiel. Yeskiel sudah dijelaskan Abang tadi, kalian baca dengan rendah hati nubuatan itu dan akan terjadi. Jadi jangan kalian bilang Israel fisik lah, Israel rohani lah, sesat inilah, bukan masalah itu. Buktikan sendiri nubuatan itu dengan orang-orang yang nyata, dengan fakta-fakta yang ada. Bukan ngurung ngidul, perpuluhan lah, ini segala macam. Perpuluhan itu tunggu dulu bait suci baru diadakan perpuluhan itu, barulah dibentuk lagi orang-orang Lewi, di mana kuali-kuali pun akan memuliakan YHWH tadi, Mesias yang akan datang. Ini kan dibuatkan.
Zakaria Iya, juga nanti- sudah menulis. Zakaria nanti sudah itu- menulis bahwasanya Yahweh itu akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun secara keselamatan. Jadi jangan kalian mengadi-ngadi. Sudah tertulis. Jadi perabotan bait suci semuanya itu akan dimurnikan memakai memakai debu dari lembu merah para duma. Jadi Dan bagi lembu umat merah. muslim yang ada di Romania yang bagi yang mendengar ya bahwa Masjid Al-Aqsa, di mana berdirinya Masjid Al-Aqsa itu adalah milik orang Yahudi, dan kalian itu harus angkat kaki. Yang dikorbankan itu bukan Ismail melainkan Ishak. Jadi jangan kalian orang muslim jangan mengadi-ngadi ya, serahkan itu kepada orang Yahudi. Karena Jadi bait suci Sebentar. itu tidak bisa dipindahkan tempatnya. Di mana yang sudah ditetapkan Musa bahwa tanah itu adalah tanah yang suci, kamu berpijak itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, dengarkan itu. Sorry, saya ada telepon tadi, bro. Jadi gimana, Osep? Anda setuju YTVP negatif IS gitu, Osep? Tidak lah, karena dia memberikan asarah ada faro 10 perintah Tuhan. Oh, Iya. oke. Enggak, Nah, sekarang ini begini, mereka Maliki, pasti kamu Sebentar, sebentar dulu, kamu Gabriel. Kristen atau Judaisme? itu Ya, silakan. Gabriel, coba diam dulu Gabriel, satu-satu. kan gini pertanyaannya, Bang Billy, mereka ini Udah, santai kok saya di stop sini. dulu ya. Jadi gini pertanyaannya, mereka ini mengatakan Yesus adalah Yahweh atau Hasim. Sementara kami mengatakan Hasim itu bukan Yesus. Yesus itu adalah Bapa. Mereka mengatakan, dan Yahweh itu menurut kami, jangan salahkan kami Bang Billy ya, bahwa Hasim itu adalah iblis yang bertemu dengan Musa. Mereka nggak terima. Oke, lanjutkanlah. Kami bawa data, Malikil. Coba dulu bawa datamu bahwa Iya, iya. itu adalah Yesus. Iya, Dan oke. Yesus katakan dia adalah YTVP. Kalau Silakan. dibilang YHWH itu Hasim itu adalah iblis, ya nggak mungkin, karena dia memberikan 10 perintah Tuhan. Tunggu, Sip. Kita atasi dulu, Sip. Tuhan lain di hadapan hadiratku. Iya, iya. Tunggu, kita atasi. Kasih besar layar saya dulu. Taruh saya di layar besar biar kalian ngerti. Jadi penting sekali untuk belajar tentang kekristenan dari peristiwa itu terjadi di mana, gitu loh. Oke. Ya, oke, sebentar. Kan ditanya, guru hukum mana yang paling utama? Tuhan Yesus menjawab, Amar le Yesu. Ya. Amar le Yesu. Emang perjanjian baru itu bahasa apa, Bi? Apa, Maliki? Yunani. Dulu, dong. Oke, kalau Yunani begini loh. Kalau Yunani, Oke, maka kalau jangan Yunani dipakai itu, logika. iya. Jangan dipaksa-paksakan, jangan di-frame ke Ibrani. Astagfirullah. Nah, ini jangan juga dipaksakan ke Islam yang seperti yang kau bilang itu. Silakan. Iya, santailah. Kalau Yunani itu tidak ada penulisan Yotefafi, ya. Sedangkan sebentar dulu. Sama saudara kita Tidak ada tadi. penulisan YTVP. Kenapa kamu framing ke YTVP? Iya. Ya, jadi udah benar. Ini udah arah ke benar nih, saudara host ini ingin mengarahkan bahwa Tuhan yang Bentar, Osep. Theos. Itu Oke, bagus. gini, Osep, gini. Jadi latar belakang yang menjadi penulisan di budaya itu adalah bahasa Yunani. Latar belakangnya bukan Yunani, tapi Israel, gitu loh. Jadi Injil itu dituliskan bahasa Yunani dengan maksud supaya dipahami, dimengerti banyak orang, karena bahasa Yunani saat itu menjadi lingua franca. Itu. Nah, terjadinya peristiwa itu di Israel tentu berbahasa antara Hebrew atau Aramaik. Itu latar belakangnya. Bahasa Yunani hanya penulisan, kawan, supaya orang banyak Ya, YTVP mengerti. juga penulisan, kawan. Jadi gini, Bang Maliki ya, Oke. kamu bisa baca tapi nggak paham. Oke, kenapa mengizinkan bahasa Yunani? Ini sekarang main perasaan dulu kita. Oke. Ya, kenapa Yesus itu turun di zamannya Herodes? Kenapa nggak sebelum zaman Herodes? Supaya Oke. dia menghindari dirinya dari Ibrani Aramaik yang Oke. sudah diklaim oleh Padahal Yesus Judaisme. berbahasa Aramaik loh. Iya, dia nggak ngerti, nggak apa-apa, Osep. Jadi gini ya. Siapa bilang Yesus berbahasa Aramaik?
Loh. Siapa bilang? Mana Yesus berbahasa Aramaik? Gini. Enggak, bang, bentar. Gini. Saya Aduh, santailah, santai. Malikil. Aduh. Malikil, kamu tahu nggak di mana-mana saja Yesus berbahasa Aramaik? Udah, Yesus Oke. berbahasa Aramaik pas ketika di kayu salib. Ya, dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Itu yang dikatakan Yesus. Yang kedua, Yesus berkata talitakum. Itu bahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani. Jadi keseharian Yesus dalam pelayanan itu dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik. Di mana buktikan Yesus berbahasa Yunani? Ayo buktikan. Ayo buktikan. Mana? Buktikan. Oke, kalau memang Oke, ditulis dalam bahasa Aramaik atau dalam Yesus berbahasa berbahasa dengar dulu. Kalau memang Yesus berbahasa Aramaik, itu talitakum tak perlu dibuat yang artinya, ngerti kau? Bukan. Jadi gini. Jadi talitakum itu, aduh sebentar dulu lah. Santai lah. Talitakum itu bahasa apa? Kenapa disebut yang artinya? Jangan di mute, santai lah kawan, ya santai gini. Apa? Ya. Berapa bang? Berapa? Ren Minta Abraham. dibaca? Ren Abraham apa tadi? Host, kita beratur lah. Kalau saya ditanya, kasih Enggak, waktu saya enggak, menjawab. enggak. Tunggu dulu, saya dilihat ya. Apa tadi Ben Abraham? Kok ketakutan Kau minta begitu? dibacakan? Jangan di mute, host. Kalau Anda bertanya, beri saya waktu menjawab. Bagaimana Anda bertanya lalu tidak memberikan Ini, waktu coba saya Anda menjawab? Bang Malikil. Sebentar, Bang Malikil. Santai, santai. Bahasa Host, Indonesia. saya aja host. Ya, Ah. saya aja host. Saya aja. Dengan Silakan. Kalau kamu mengatakan di mana Yesus berbahasa Yunani, Yesus juga tidak berbahasa Aramaik. Di mana tuh? Tadi dibuktikan talitakum itu apa itu? Suara. Itu apa? Tahu, dengerin dulu. Jangan kamu Belajar dengar sejarah yang Yesus. baik supaya dengar dulu biar kamu yang belajar. Kenapa dua kalimat itu di dalam bahasa Ibrani, Aramaik? Berarti dia itu berbahasa Yunani. Jadi mayoritas Yesus berbicara itu adalah Yunani, bukan Aramaik. talitakum bahasa Yunani. Talitakum itu Kenapa cuma Jangan di mute lah. Kenapa cuma Jangan talitakum di-mute. dibuat di situ? Kenapa tidak Jangan dibuat di semuanya? mute. Ini hostnya nggak hadir banyak kali. Hostnya Ketika bertanya membantah, tapi dia nggak kasih waktu kita menjawab. Nggak gitu. Ya, Dengar itu dulu, lah. makanya Aduh, tadi- udahlah. Osep, kita turun ya. Udah turun saya ya. Males aja. Jangan, jangan, Makanya ini. berarti. Udah, saya nggak butuh orang yang udah dibilang. Iya, Coba saya dulu juga berpikir secara sering kalian rasional. mute. Makanya beri keadilan supaya enak ini komal ini Pak. Jangan Gimana, kayak Pak? gitu. Bang aja lah. Mau Bang, sendiri yang bertanya, Pak Malikil mau jawab, kenapa di mute? Saya juga Kenapa sering tadi di mute. dia menjawab, dia memframing. Coba dulu Bapak sehari-harinya bahasa Indonesia. Sesekali Bapak pakai Sekali bahasa itu Batak. Anda di Udah. sini sebagai host, jangan enaknya main mute. Yesus kesehariannya bahasa Yunani. Ini Sekali-sekalinya memakai Komal ini bahasa nggak adil, nggak adil ini Komal. Nggak tahu kenapa sih? Kenapa host kayak gini? Membuat Komal tidak apa? Aramaik setahuan ya. Ada yang masa Iya, Aramaik, tapi di dalam kurung itu untuk menggenapi kitab Mazmur, dan di dalam judulnya kitab Mazmur 22 itu nyanyian kemenangan. Ketika Yesus itu terakhir kali itu namanya artinya dia senang, dia udah menang. Tapi di KPR 2614 itu berbahasa Ibrani malahan. Tetapi gini saja teman-teman. Mayoritas Yesus itu memang berbahasa Yunani karena bahasa itu bahasa internasional. Ya. Dan Yesus itu tidak mungkin melawan pemerintahan pada waktu itu. Pajak aja dibayar. Apalagi bahasanya diikutin kok. Jadi menurut Bang Ya. Billy, menurut Bang 3 juta ini memang waktu itu pakai bahasa apa, Bang? Siapa? Yesus? Ya, Iya. waktu pakai bahasa Waduh. apa? Kalau Nggak tahu, Yesus saya kan, nggak tahu tentang Yesusan makanya. bahasa apa, aku nggak bisa menentukan. Tapi kalau Adam itu berbahasa apa saya tahu. Bahasa Jadi apa, Bang? yang kita Adam itu berbahasa Aramaik.
Sumber, Itu oke. kan memang Saya kasih nggak sumbernya. apa-apa lah, pemahaman masing-masing itu ya silakan tentang Karena- kelebihan itu, kebenaran Karena itu karena di zaman itu, Bang, memang semua sudah bahasa diinternsionalkan, bahkan juga Septuaginta itu sudah ditranslate ke bahasa Yunani. 300 betul. tahun lebih, bayangkan 300 tahun. Setelah kita Oke. selesai abad keempat. Nah, ya sudah ditranslate semua. Si Malikil ini aja memframing Yesus sosok Yahudi lagi, itulah bahayanya pemahaman si Malikil. Makanya- Di framingnya Yesus itu Tapi Yahudi. kalau menurut logika ya, Yesus kan orang Yahudi, orang lingkupnya Israel, pasti berbahasa Ibrani lah, atau Bang, Aramai. Tidak, tidak. Bang. Yesus bukan Di Yesus dalam bukan orang ketika Yahudi. gini bang, ketika itu Alexander Agung ya 300 tahun sebelum Yesus telah menetapkan seluruh jajahannya untuk berbahasa Yunani, baik sekolah, baik anak-anak, baik di pasar, baik di mana semua. Makanya semuanya itu berbahasa Yunani. Makanya nama-namanya itu seperti Yakobus, Cornelius, Petrus, itu pengaruh dari bahasa Yunani. Contohnya orang-orang Indonesia, pengaruh nama anak-anaknya itu dari orang-orang Korea zaman sekarang, orang-orang Inggris, ya. Mana ada nama orang Batak itu, Sojun. Bang, contohnya. Nama orang Batak itu mana ada namanya si apa? Si Richard. Mana ada nama orang Batak itu si John. Si Yang Tiur. ada nama orang Si Batak Tiur. apa? Tupak. Tigong. Si Luhut. Itu. Jadi memang sudah. Cipolta. Jadi makanya setiap hari Yesus itu berbahasa Yunani dalam pelayanan. Tiba-tiba sesekali dia memakai bahasa Aramaik atau Ibrani. Alitakum katanya. Yang untuk artinya biar orang katanya. untuk orang Ibrani bisa paham kan sekali. Jadi si Malikil itu menyembah banyak Tuhan, tapi mengajarkan Kristen. Apa itu coba? Kristen itu artinya Kristus. Ya udah tunduk aja kepada ajaran Kristus, yaitu Yesus itu sendiri. Kenapa harus dicaplok-caplok itu ajaran Judaisme? Kalau mau Gimana jadi sih si Malikil ini? Yahudi, ikutilah Bang Billy, ya kan, dengan tata caranya Iya. sama. Pilih dong salah satu. Kami menghormati si Billy karena dia jelas dia hanya menyembah Hasem katanya, tidak menyembah Yesus. Jadi tidak ada kesimpang siuran. Gimana sih Kristen kok diajarkan ajaran-ajaran yang aneh? Makanya Yesus katakan, Bang Billy, hati-hati terhadap ajaran ragi orang Farisi. Artinya apa? Hati-hati ajaran orang-orang yang membawa Farisi. Apa itu ajaran Farisi? Termasuk itu tadi perpuluhan. Gimana sih? Tadi kan Jadi kita harus sudah bersih. sudah kita buktikan lewat dalil dari dalam Torah kan soal perpuluhan. Memang itu memang sahnya demikian buat orang Lewi, anak yatim, janda dan orang asing, begitu aja udah very Ini simple. bang, masalahnya bang, ya pendeta itu bukan orang Lewi satu, ya kan? Betul. Yang menyuruh mereka itu di zaman Yesus itu, bagi murid Yesus itu bukan jadi pendeta tapi jadi murid. Murid itu tidak hidup dari menjual firman. Udah bang, hidup dari firman itu bang apa? Menerima hidup kekal, bukan hidup masalah jasmani. Karena kerajaan surga itu bukan masalah makan dan minum. Itu makanya masalahnya di dalam Kristen. Tapi dibilang orang itu, kami Israel rohani, sana Israel fisik. Tersinggung lah nanti Bang Billy. Jangan boleh kayak gitu. Ya kan? Buktinya Bang Billy itulah. mentaati peraturan itu, yang tertulis itu. Jadi orang Kristen mentaati yang mana? Mencaplok-caplok. Capek deh. Tuh. Ada Yahudi di Si sini ya? Malikil itu si Malikil sok mengajari, tapi nggak mau diajari. Ada Maleaki Boleh bertanya nanya sama bang. Yahudi ya? Bang Billy ada Silakan, Maleaki silakan. ini bertanya, ada Yahudi Iya, katanya. Maleaki. Nah, pas di kitabnya nih masih hidup dia. Gini bro, saya mau nanya, ente Yahudi kan? Iya. Ya. Kenapa sih orang Yahudi itu nggak bertambah banyak? Orang Yahudi tidak bertambah banyak karena ini apa nih agamanya atau apanya? Dia Tuannya penganutnya. apa agama? Oh, karena agama Penganutnya Yahudi susah sekali bertambah karena banyak. Gitu.
Ya, pertama agama Yahudi bukanlah agama yang menarik orang untuk masuk ke agama Yahudi. Makanya jarang sekali ada orang Yahudi menginjil itu, memberitahukan. Kecuali ditanya. Kalau ditanya, itu pun kalau mereka mau jawab. Kalau enggak, ya enggak. Kayak saya kan, saya ditanya ya saya jawab gitu aja. Kayak Rabi saya juga, Rabi Tofia Singer itu Rabi saya. Dia juga begitu, ditanya dia jawab. Jadi tidak ada membuat orang masuk ke dalam agama Yahudi, itu enggak boleh malah. Lagian untuk masuk orang Yahudi itu harus dites dulu darahnya, harus darah orang Yahudi, enggak macam-macam. Pertama harus yang pasti harus ada keturunan ya, harus ada keturunan. Iya, harus ada keturunan, bukan asal-asal masuk. Itu harus dites dulu. Oke. Sekarang gini, Yahudi pertanyaan itu, selanjutnya Yahudi itu setelah itu menyambung apa? yang tadi ya. Sebentar. Pada satu suku di dalam bangsa Israel, bukan terhadap seluruh dunia atau seluruh umat manusia yang diciptakannya gitu ya? Bukan begitu. Ya, makanya berbeda cara pandang orang Yahudi terhadap keselamatan tentang surga ya. Bukan hanya orang Yahudi saja yang masuk surga atau selamat, tidak. Bangsa-bangsa yang lain pun memperoleh keselamatan, nggak perlu harus masuk Yahudi. Makanya kalau ada orang mau convert ke Judaism, saya mau masuk Yahudi, alasannya saya masuk surga biar selamat, nggak perlu jadi Yahudi. Nggak perlu Yahudi. Bagaimana? Oke. Ini kan jadi lucu. Anda kan berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan bangsa Yahudi kan? Di dalam Torah ada Tuhan itu ya, the God of Israel. Ketika dia berbicara kepada orang Mesir ya pada waktu itu, akulah Allah Israel, itu bahasa teks LAI-nya ya gitu. Jadi dalam hal itu ruang lingkup bahwa Hashem itu dia kan yang memilih Israel dari antara bangsa-bangsa. Tidak ada bangsa yang lain dipilih oleh Hashem yang dianggap seperti disebut sebagai anakku engkau, itu adalah orang Yahudi yang disebut anakku. Nah, ada privilege, ada hak istimewa. Tapi kalau bangsa-bangsa lain tidak memiliki keselamatan, ada keselamatan buat bangsa-bangsa lain melalui Yesus. Melalui boleh ikutan belajar agama nggak? Itu siapa? Iya, kami menyebutnya Hashem. Mau berarti kalau Mas ini siapa tadi namanya, lupa aku, Mas Billy. Mas Billy Tuhannya namanya Hashem. Hashem, YHWH itu yang kalian sebut Yahweh, orang Kristen sebutnya Yahweh ya. Padahal itu enggak gitu. Enggak ada orang Yahudi menyebut nama Tuhannya Yahweh. Tapi ketika kami melihat angka huruf 4 itu, kita tidak boleh menyebutkannya. Karena ada perintah jangan kau menyebut nama Hashem Elohimmu dengan sembarangan, enggak boleh. Makanya kami ketika Musa mengajarkan memanggil Yahweh dengan kata Hashem gitu. Sebenarnya saya nanya juga ya, si Mas ini kan agamanya yang tadi apa namanya Hashem. Agama Hashem itu Tuhannya Hashem gitu. Bukan. Agama itu adalah sistem yang yang dibuat oleh manusia ya untuk membedakan kalau si Mas labelnya apaan? Yahudi. Yahudi bukannya suatu negara bukan ya? Israel negaranya. Berarti Yahudi ada di Israel maksudnya gitu. Jadi gini, Yahudi itu asal katanya dari Yehuda. Nah, dari suku di Israel yang bernama Yehuda, begitu. Oh, jadi suku Yehuda ada di Israel, begitu. Kan ada 12 suku ya. Yehuda itu adalah Israel itu nama lain daripada Yakub. Anak-anak si Yakub inilah yang disebut Israel. Yehuda. Jadi saya katakan kepadamu, jangan tersinggung kau ya. Si Israel ini adalah penipu menurut Yesus. Kenapa? Israel itu Yakub. Yakub itu pernah menipu bapaknya. Si Israel ini, si Yakub ini pernah menipu si abangnya Esau. Benar nggak begitu Bang Billy? Makanya Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena Esau telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Iya. Pokoknya intinya Yakub itu penipu. Makanya setelah 12 keturunan Israel ini, dampak daripada dosa itu, menipu itu, ya, mereka itu dilemparkan ke mana? Ke Babylon, dilemparkan ke Mesir, kemana-mana dilempar, sehingga pertengkarannya dengan orang Palestina, karena ini tanah Palestina ini atau tanah Israel ini lama ditinggalkan Israel, datanglah orang Palestina, ini tanah kami, baliklah orang Israel ini dari perbudakan, ya, perantauan, ya. Berantem sampai sekarang. Ini tanah kami, ini tanah kami. Itu masalahnya. Jadi kalau saya sih kepala BPN di Yahudi, termasuk Mas Billy.
Ambil itu. Gini ya, Itu oke. sebenarnya. Begini, kalau menurut saya Bang Billy ini nggak bisa jadi Yahudi karena pertama Yahudi itu kan dari suku Yehuda ya, dan saya yakin sekali 100% Bang Billy ini bukan suku Yehuda gitu. Darahnya bang. Saya takutnya Suku Israel, Bang. Darahnya. ya Suku Darahnya Israel. Israel. Salah satu suku Israel itu Yehuda. Suami Salah satu Timaya suku juga orang Israel itu Yahudi, Yehuda. Bang. betul. Tapi masalahnya gini, Yahudi itu dari Yehuda. Memang dari suku Yehuda, nggak bisa dari suku-suku yang lain. Walaupun kita bilang ada 10 suku yang hilang atau sebagainya, enggak. Yahudi itu dari dari suku Yehuda. Dan saya yakin Bang Billy ini bukan dari suku Yehuda. Pertama, dan yang kedua, ya saya nyambung statement saya tadi bahwa saya melihat kenapa tadi saya pertanyakan suku agama Yahudi atau kepercayaan Yahudi ini tidak berkembang, gitu itu menunjukkan pertanyaan bahwa apakah Tuhan itu gagal di dalam membesarkan sebuah kepercayaan yang dianggap betul, ya? Karena de facto umat Yahudi itu paling sedikit di seluruh dunia dan semakin tergerus, ya. Kemudian Tapi jangan anggap apakah remeh juga Tuhan, orang Yahudi hebat-hebat. sabar, biar saya selesai. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa yang melihat seluruh langkah kita ini sengaja membuat orang Yahudi itu kecil atau mungkin suatu waktu akan menghilang? Ya, Enggak. Tuhan tentu tahulah seluruh apa yang ada di manusia Bang yang ada bilang di bumi sampai ini. langit dan bumi runtuh, engkau akan tetap ada. Jadi kalau kamu bisa Ya. kalau kamu bisa menghancurkan langit ini, kamu hancurkan Israel hancur. Lagi pula gini ya Begini. bang. Jadi Gini ya bang. agamanya Bukan, Bang Billy itu namanya Gini. Israel ya Bang Billy. Umat Israel tuh banyak loh yang jadi agama lain gitu loh. Tapi nggak bisa dihitung mayoritas di Israel itu Yahudi, beragama Iya. Yahudi. Maksudku gini, nama Jadi- Israel itu sudah mau dihapuskan waktu Daud mengatakan, biarlah nama Israel itu tidak diingat lagi. Tapi buktinya tetap ada Bukan ya. nama Israel. Aduh. Betul. ya ampun. Tetap ada Bukan orang Israel, Israel. Bang. Bukan Makanya- Israel itu saya ulang ya. Israel itu nama lain Jakub, Jakub itu nama lain Israel. Si Jakub ini memiliki 12 keturunan, salah satunya Yehuda. Jadi yang Abang maksud itu Israel itu udah bapaknya langsung gitu loh. Yang dibahas ini anaknya si Israel. Itu Bang. Itu maksudnya. Salah satu yaitu Yehuda, si Yehuda itu atau Yahudi. Nah, memang saya tertarik dengan pembahasan si Malek ini. Kenapa Yehuda itu kecil? Tuhan tahu memang kenapa apa yang terjadi dengan Yehuda itu sehingga kecil. Kecil saja bikin masalah, apalagi mereka besar. kecil aja mengalahkan perang waktu perang Yom Kippur. Iya. Mereka dikepung ya oleh Liga Arab waktu itu, dibom. Waktu puasa Ya, biar mereka bagaimanapun Yahudi bangsa lagi puasa. Israel Bang, itu adalah ini Mas negara. Billy, saya nanya deh itu Mas Billy. pilihan. Dan kita sangat menaruh hormat kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa siapapun akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Ya silakan kalau itu mau percaya oleh kalian, silakan. Mas Kan Billy. kitab kalian. Mas Billy tuh maksudnya Ya. dulu. Jadi kamu tuh agamanya cuman perjanjian lama doang begitu? Maksudnya Kami percaya- kitab sucimu cuma perjanjian lama doang gitu. Kitab kami hanya Tanakh ya yang kalian sebut perjanjian lama. Berarti itu. kan Jadi, sampai perjanjian lama itu doang kitab kamu gitu. iya, dari Kejadian sampai Tawarik, 2 Tawarik. Jadi kitabmu itu doangan gitu. Aduh ibu ini blow on ya, justru saya nanya karena saya blow on. Kamu pinter santai-santai aja. Jadi kitabmu Tawari ya, ada yang tapi itu. tawari. Jadi kalau saya pergi ke Israel sono, misalnya saya ngumpulin duit punya rezeki, nanti di sono ketemu orang yang agamanya kayak Mas Billy begitu. Oh iya, tapi jangan mudah-mudahan datangnya nggak pas hari-hari raya Yahudi. Misalnya kamu di sana kamu memberitakan Yesus, pasti kamu diludahin. Jangan deh. Ya. Kalau kamu di sana, mendingan Dengar itu. mendingan kalian Dengar itu kalian Dengar sosok itu. Yahudi kalian. Tapi aku nggak double ya, bisa dilihat visanya kalau orang Pokoknya bohong. kan kalian kalau datang ke ketahuan ya. Israel Di sini main data. jangan Aku tuh jangan mau pas pergi hari
Aku tuh sampai Sebentar, ke kalau perbatasan kalau mana ya? datang ke Israel, sebentar. Kalau datang ke Israel jangan pas hari raya itu. Kedua, kalau datang ke Israel jangan pas perang nuklir. Kalau datang ke Israel tuh pas punya duit buat beli tiket. Oh iya, Enggak, pas aku itu. serius. Iya. Enggak, aku Sekarang ya, berapa ya? 40 juta ya, masih 40 jutaan ya apanya? Ongkosnya. Tiketnya. tiketnya. Iya, iya. Tiketnya mah nggak usah gitu. Kamu 6 bulan aja lihat-lihat setiap hari. Aku tuh nggak pernah beli tiket sampai 40, 20 misal ke Eropa Iya, sampai promo- segitu tuh nggak promo ya. perlu. Kalau pas lagi tiket murah dilihat. Makanya kalau langganan pakai SQ nanti dikasih kartu kreditnya pakai SQ, Kamu ke- nanti berapa kali belanja kamu dapat terbang ke Asia. Kayak gitu aja pakainya. Sebenarnya kalau mau murah lewat via Singapura sih, itu lebih Nah, lebih murah. makanya nanti kalau langganan sering pakai itu aja nanti ada bonus. Nanti kamu Jadi ada pulsa izin segini. izin bisa Kak ya. kesini. Jadi Nah, sebenarnya iya, iya, Kak, izin Kak, bentar Kak, Iya. bentar. Jadi Bang Billy, bentar. Kenapa Bang Billy saya bersyukur juga Bang Billy mau menjelaskan. Jadi sebenarnya murni sama seperti Bang Billy pengikut Yahweh murni atau pengikut Hasim murni, begitu Bang Billy ya. Jadi yang mau kami luruskan di sini, jika engkau mengikut Kristus, namanya Kristen itu pengikut Kristus. Tidak ada kaitannya dengan YHWH atau Hasim. Makanya mau kami luruskan, tetapi banyak pendeta tidak terima. Kristen itu labelnya saja bajunya Kristen, pengajarannya pengajaran Musa seperti perpuluhan, hari Sabat. Nah, Tapi nggak semua itulah dilakukan. makanya mau kami luruskan. Tapi nggak semua dilakukan. Begitu Kak Heriati ya. Itu ada dalil ayatnya aku soal tertarik. itu. Coba aku cari. Aku tertarik dengan Bang 3 juta ini, Bang. Kenapa bisa tersingkap kepikiran Abang Yesaya 9 ayat 5? Yang kami imani itu adalah Mesias yang akan datang yang bernama Yesus Kristus gitu. Kok bisa ada terselip ke pemahaman Abang Yesaya 9 ayat 5? Bang? Jadi ini saya mau kasih tahu tentang Sabat ya. Israel. Ini saya kasih dalil ya. Kalau Israel supaya Billy, kalau Billy mengikuti sebelum perintah Allah nggak sih? Oke. Di dalam Keluaran 31 ayat 16 bunyinya begini ya. Pesyamru bani Israel et syabat lasot et syabat ledorotam brit olam. Artinya haruslah orang Israel ya, dalam hal ini kalau sistem agamanya Yahudi ya, memelihara hari Sabat. Dengan merayakan Sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dengan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Pada hari ke-7 dia berhenti pada hari ya, dan untuk beristirahat. Nah, Sabat itu hanya bagi bangsa Israel, bukan bagi bangsa-bangsa, apalagi bangsa Indonesia.